Manusia dan budayanya, salah satu aspek yang penting dan selalu ada pada diri manusia dan budayanya ialah makanan. Dari makanan, saya, saudara, kita dapat mengetahui siapa kita dan dari mana asal kita. Pada awalnya kita tahu makanan itu kita kelola dari alam. Langsung kita nikmati hasil bumi, baik buah, umbi, dedaunan, atau juga ikan dan hewan lainnya. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemampuan manusia mengelola makanannya, manusia juga mulai mengembangkan budaya pertanian, budaya peternakan, budaya perkebunan, sehingga manusia mampu lebih banyak lagi mengelola sumber daya alam, sumber daya hutan, sumber daya lautan untuk dijadikan makanan, baik makanan olahan maupun makanan hewani, nabati, bahkan makanan yang bisa disebut sebagai makanan yang hasil dari olahan-olahan bukan langsung seperti agar-agar atau juga obat-obatan dan yang lainnya. Tentunya kemampuan manusia untuk mempertahankan diri di bumi ini sejalan juga dengan pengelolaan makanan, baik individu atau kelompok yang bisa bertahan hidup di pedalaman, di dusun, di desa, di kota kecil, kota besar, maupun di kota-kota metropolitan dimanapun berada. Dari makanan, manusia juga dapat mengalami kesehatan, tetapi juga penyakit, karena ada manusia yang secara individu atau secara kelompok belum mampu mengelola dirinya untuk menikmati dan mengalami pembuatan makanan yang sehat. Sehingga di satu pihak ada individu, kelompok, komunitas, atau bangsa yang kelaparan, tetapi juga ada kelompok-kelompok yang berlebihan makanan sampai obesitas. Manusia dan budayanya selalu dilihat dari makanan. Kalau kita membaca dalam kisah Adam dan Hawa, mereka, nenek moyang leluhur manusia, berdosa karena telah memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka juga mencoba untuk memakan buah pohon kehidupan, tetapi Tuhan melarangnya dengan menjaga pohon dan buah itu agar tidak dimakan manusia. Dalam perjalanan hidup manusia, manusia membutuhkan makanan, dan karena itu berbagai variasi atau cara untuk mengelola makanan, menambah bumbu, rasa, entah itu pedas, asin, manis, asam, dan yang lainnya. Manusia membutuhkan rempah-rempah, dan biasanya dengan rempah-rempah manusia lebih menikmati makanan yang tersedia. Tetapi dengan adanya rempah-rempah yang diperkenalkan pada manusia, baik di dalam komunitas di wilayah Eropa, wilayah negara-negara barat, menjadi pendorong untuk berupaya mendapatkan rempah-rempah di daerah-daerah tropis dan subtropis. Itulah juga yang mendorong terjadinya kolonialisasi di timur, di Afrika, Asia, maupun di Amerika, di benua Australia, dan sebagainya. Jadi makanan dapat memberikan kemajuan peradaban karena manusia punya akal budi dan hati nurani, punya tubuh yang perlu mengelola makanan dengan baik. Tetapi di pihak lain, keinginan untuk menguasai satu wilayah, untuk menguasai sejenis makanan tertentu, maka manusia memiliki keinginan untuk menguasai wilayah dan sesamanya. Timbullah penjajahan, kolonialisasi, bahkan terjadi juga secara tidak langsung proses transmigrasi, urbanisasi
dan bahkan ada bagian-bagian dari kehidupan manusia yang sudah kehilangan sumber makanan. Itu sebabnya ada yang kelaparan, ada yang mengalami tanah atau lahan yang tandus, tetapi juga ada yang mengalami kerusakan. Sungai-sungai, danau, lautan, air mengalami pencemaran karena makanan juga. Dan kalau kita perhatikan dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dan ada sisa 12 bakul sebagai perwujudan bahwa memang Tuhan mencukupkan kebutuhan manusia. Namun yang lebih mengherankan adalah Tuhan mengatakan bahwa tubuhnya adalah roti dari surga. Tubuhnya yang dipersembahkan sebagai korban penebus dosa. Dan darahnya dicurahkan untuk menghapuskan segala dosa. Inilah makanan yang diberikan dari surga untuk manusia nikmati, bukan menjadi kanibal, bukan untuk memakan sesama, tapi menjadi sarana kembalinya manusia bersekutu dengan Tuhan dan dapat menikmati apa yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dan kalau kita perhatikan juga bagaimana orang-orang Israel karena kelaparan akhirnya berulang kali pindah dari tanah perjanjian ke Mesir. Dan pada akhirnya mereka juga kembali dari Mesir menuju tanah Kanaan untuk menikmati daerah yang penuh dengan makanan yang sehat dan makanan yang dapat menyegarkan, menguatkan hidup mereka. Dalam perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan juga menyediakan makanan mana yang datangnya dari Tuhan. Dari sini kita bisa lihat sampai sekarang dengan adanya teknologi, baik teknologi tradisional, pramodern, teknologi modern, dan teknologi digital, pengelolaan makanan, penyajian makanan, pendistribusian makanan menjadi hal yang penting dalam peradaban manusia. Manusia dan budayanya tidak bisa lepas dari makanan. Dan pada akhirnya nanti kita tahu bahwa nanti kita berada di langit dan bumi yang baru, yaitu mereka yang sudah menikmati makanan rohani, makanan dari Kristus, untuk bisa nikmati makanan yang dapat dinikmati di dunia yang baru, di langit dan bumi yang baru. Nah, jenis makanan ini tentu kita tidak tahu bagaimana rasa, bentuk, dan bagaimana mengelolanya. Yang pasti manusia dan budaya serta makanan tidak bisa dilepaskan atau dihilangkan. Keniscayaanlah makanan pada diri manusia dan kebudayaannya.